Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di episode pertama Ngemil setelah beberapa tahun nge-freeze. Di sini saya ditemani oleh Mr. Faisal dan ada juga teman saya berdua, Ya. Mr. Anang dan Mr. juga Anang. Mr. Jihad. Iya. Bagaimana kabarnya Mr. Anang, Mr. Jihad, Mr. Faisal? Alhamdulillah. Baik. Baik, Ji. Capek? Ya, begitulah. Oke, karena karena kali ini merupakan episode pertama Ngemil setelah Iya. beberapa tahun break. Langsung aja nih, saya mau tanya ke Pak Jihad, Mr. Jihad. Mr. Jihad, awalnya Ngemil tuh kayak gimana Mr. Jihad? Oke, sebenarnya bukan episode pertama. Ya. Kita hanya remake kembali episode Ngemil yang sekarang karena kemarin sudah sempat jalan untuk beberapa episode dan di tahun 2023 itu kita nge-freeze yang artinya itu konten ini belum jalan kembali karena ada beberapa hal. Oke. Kemudian kita remake untuk episode kali ini mungkin episode prolog untuk pengenalan baru apa itu Ngemil. Sesuai dengan pertanyaannya, Ngemil akan kita konsepkan dengan lebih fresh. Ya. Dengan mengundang kembali narasumber yang mana akan menginspirasi buat anak-anak dan tentunya dibantu dengan host dan co-host nanti. Oke. Amin, insyaallah. Amin. Oke. Mr. Jihad, Iya. Ngemil tuh proses awalnya dan pembuatannya dan juga produksi pertamanya itu dari tahun berapa? Yang pastinya Ngemil ini sebelum saya masuk di tahun 2022 sebenarnya podcast di SD Telkom Makassar itu sudah berjalan. Ya. Kalau sekarang ngobrol bareng milenial itu sudah dihilangkan karena harus disesuaikan juga dengan perkembangan sekarang kan yang masuk di SD Telkom Makassar bukan anak-anak milenial lagi. Kemarin Iya. kenapa dinamakan ngobrol bareng milenial karena narasumbernya itu kebanyakan orang-orang milenial. Oh, makanya ngobrol bareng milenial ya. Kembali ditayangkan yang Ngemil ini berarti ada ini ya, apa tema baru ya. Ya, betul. Kayak- Suasana baru. Iya, suasana baru betul ya dari Ngemil ini. Sekarang Ngemil yang dibangun itu konsepnya lebih ke kita fokuskan bagaimana sumber daya manusianya ini anak-anak yang dipanggil. Ya, Nah, betul. misal ada prestasinya anak-anak, kayak siapa biasa yang banyak prestasinya? Banyak ya Banyak kalau di ya, SD banyak Telkom banyak Makassar sih. mulai dari futsal. Atau kita mulai dari ini saja, sama duta SD Telkom Makassar kan? kayaknya Ya. patut dicoba untuk kita. Oke, itu tadi seputaran Ngemil. Sekarang saya mau tanya, bagaimana perasaannya mengajar di SD Telkom Makassar? Mulai dari siapa ya? Dari Pak Faisal dulu deh. Oke, dari saya. Yang pertama, tentu menambah teman. Oke. Oke, Relasi. menambah teman. Yang kedua, saya mendapatkan suasana yang berbeda dari sekolah sebelumnya. Dan yang ketiga, saya mendapatkan siswa di sini lebih banyak daripada sekolah saya yang dulu. Oke. Jumlah siswanya lebih banyak dan kegiatannya juga lebih banyak. Banyak sekali kegiatannya di sini. Masya Allah. Kegiatannya Tapi banyak. seru-seru. Mungkin itulah yang saya bisa sampaikan. Oke, kalau Ya. dari Pak Anang. Kalau perasaannya itu apa ya? Mungkin saya bandingkan sama waktu saya masih ini nah, waktu saya masih Bujang. SD juga dulu. Oh, Nah, SD. dulu saya itu SD belum ada yang namanya kita belajar komputer. Oke. Lab multimedia tidak. Mana ada SD kita dulu di Iya. kampung itu pakai lab komputer multimedia begini. Apalagi sekarang kan anak-anak Gambarnya dikasih lihat. malah saya. Gimana ya? Malah malah saya itu belajar komputer SMA nih. Wis. Di ini tah di Sekolah. di sekolah SMA kelas enggak ada sorry. mentong. Iya. Tika enggak ada. SMA kelas 2 kalau nggak salah. Iya. Baru kita belajar komputer itu. Itu pun masih komputer tabung. Tapi komputer tabung yang tuh. ada CPU-nya. Ya, ada CPU-nya dibawa. Kalau sekarang kan PC itu kan sudah all in one meta. Ya. Sudah minimalis sekali mila, tidak makan tempat, tidak makan ruang juga tuh. Makan di makan tempat. Maksudnya, Bukan, maksudnya, space-nya yang diambil ya. banyak. Oh, Pak oke, Faisal. dia makan Ya. tempat.
ini profesor kayaknya anggotanya Sri Mulat nih yang melawat terus dia ya. Sri Mulat, saya tidak tahu Sri Mulat, guys. Oh iya, di gengsi dia kita nih. siapa? Sri Mulyani. Oke. Bendaharanya. Ya, bendahara katanya. Ya. Keuangan. Bisa saya lanjut, Pak? Menteri Oke. Keuangan. Boleh. Nah, jadi itu dia. Kalau di SD Telkom Makassar tuh, Ya. anak SD sudah ada lab multimedianya, tuh. Oke. Sudah ada akses internetnya juga, ya. Jadi betul-betul ini anak-anak zaman sekarang itu berarti melek teknologinya sangat-sangat Sangat luar melek. biasa itu. Sangat melek. Iya, sangat melek, tuh. Begini. Sangat luar biasa ini melek teknologinya anak-anak zaman sekarang, tuh. Kalau dari SD, Pak, itu malah sudah ada ini ya, sudah ada modul untuk belajar IoT untuk Betul anak SD tuh. sekali. Sudah ada apa lagi di SD Telkom Makassar? Ada. Dia ada coding ya, coding sederhana, Ya, coding sederhana. pengenalan menuju ke coding lah, pemrograman tuh. Tapi melalui pengkodean sederhana menggunakan Scratch tuh. Tapi di drag and drop. Tapi kan itu sudah pengenalan untuk Ya, menuju betul. ke situ tuh. Nah, itu luar biasa sekali itu di sini. Anak-anaknya itu. Saya kira mungkin itu ya. Itu sangat berbeda sekali sih. Oke. Kalau Mr. Jihad, Ya, mau katanya Mr. Jihad, tapi Mr. Jihad bukan guru baru, tapi mau tahu bagaimana perasaannya Mr. Jihad yang awalnya mau jadi ngebet jadi jangan. dapat tidak? Oke. Yang awalnya Mr. Jihad ini sangat mau jadi artis, musisi, tiba-tiba dia harus berbelok menjadi guru. Gimana perasaannya, Pak Jihad? Perasaannya ya menyenangkan bagaimana kita mengajarkan anak-anak apalagi di umur sekarang mereka itu masa keemasan. Bagaimana kita mengenalkan sebuah materi baru yang sebelumnya atau bahkan kebanyakan kalau saya pribadi guru seni budaya itu yang saya dapati dan yang saya alami ya ini di zaman saya Ya. kita lihat dulu cerminan dari masa lalu. Guru budaya kan biasanya mengajarkan kepada anak-anaknya itu pada saat materinya itu yang menggambar saja, Betul. kemudian nyanyi saja, tapi untuk mendalami masalah teknisnya mereka kurang memberikan pemahaman kepada anak-anaknya. Nah sekarang bagaimana secara pribadi saya mau merubah sesuatu yang lebih kepada anak-anak, bagaimana pandangan mereka tentang seni budaya. Dan mereka juga harus pahami seni budaya itu bukan hanya menggambar, Bukan hanya menyanyi. bukan hanya menyanyi, tapi kalau kita berbicara masalah seni budaya adalah sebuah kebudayaan. Kita mempelajari sebuah kebudayaan Oke. Lebih luas lagi ya. lebih luas Ya, lagi, betul. bagaimana mereka bertingkah laku dalam satu kelompok. Karena di Indonesia mereka mempunyai di sini Indonesia banyak kebudayaan ya. Betul. Dan setiap betul, kebudayaan itu berbeda-beda. Nah, itu yang harus kita memberikan pemahaman kepada anak-anak bahwa wah, di suatu kelompok atau ras atau suku kebudayaan mereka Seperti ini loh. berbeda-beda. Ya, ada yang seperti ini loh, ada yang seperti ini. Ya, jadi bukan hanya soal menggambar, menyanyi, teater, tari, tapi mereka harus mempelajari kebudayaan-kebudayaan yang ada di Indonesia. Oke. Seperti itu garis besarnya. Dari Mr. Satya sendiri, Mr. Satya bagaimana? Kurang dari tanya Ki. Saya mau tanya Ki. Ya. Coba. Oke, bagaimana Pak Satya? Oke, kalau saya pribadi sebelumnya kan saya masuk ke SD Telkom itu bukan sebagai guru, Ya. tapi sebagai tenaga penunjang ahli. Saya sebenarnya sudah banyak sharing dengan Pak Takwil mengenai dengan apa sih yang harus dikembangkan terkait dengan teknologi ataupun teknologi yang ada di SD Telkom Makassar, bukan hanya sekedar internetnya, bukan hanya sekedar aplikasinya, tapi bagaimana sih caranya agar siswa ini tidak ketinggalan perkembangan teknologinya dibandingkan anak-anak lain. Nah makanya saya ditunjuk Pak Tawil itu untuk mengajar juga di mata pelajaran TIK ya? TIK. Nah saat itu saya sudah banyak diskusi sama Pak Anang juga, saya berdiskusi sama Iya. Pak Haji, berdiskusi sama Pak Tawil, berdiskusi bagaimana sih caranya kita kembangkan materi terkait dengan teknologinya si siswa kita yang di SD Telkom. Pertama kali mengajar, wah
Sangat wah. Gimana ya perasaannya yang campur aduk karena yang biasanya setiap hari bertahun-tahun yang saya hadapi itu mesin ya, device, mati ya? benda mati, Display. tiba-tiba anak SD Ya. yang Ya, betul. yang saya hadapi begitu loh. Tantangan. Nah, itu bagaimana tersendiri. Mr. Satya beradaptasi dengan itu? Perasaannya awalnya campur aduk, Iya. sangat campur aduk, mau menyerah tapi di lain sisi siswanya baik, siswanya aktif bertanya, banyak ingin tahunya, apalagi terkait dengan teknologinya kan. Nah, semakin lama saya mengajar, semakin ternyata tantangannya cuma di awal, perasaan seperti itu cuma di awal. Lebih semakin kesini semakin wah harusnya saya lebih banyak memberikan materi lebih nih ke anak-anak. Makanya saya sepakat dengan Pak Tawil, Mr. Anang, Mr. Haji itu untuk membuat modul IT-nya terkait dengan teknologi, kurikulum IT-nya lah. Nah, jadi saat ini sudah ada kurikulum IT-nya yang terfokuskan dari kelas 1 ya, bukan cuma kelas tinggi, dari kelas 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 itu ada kurikulum IT-nya di SD Telkom Makassar. Oke. Seperti itu. Menarik ya Mr. Satya ya. Betul sekali, Mr. Anang. Oke, terus begini. Ini kan di SD Telkom Makassar kan terbilang mungkin masih sulit ya kalau untuk belajar teknologi yang ini kan. Yang apa tuh? Mungkin bagaimana caranya begitu anak-anak seumur SD umuran kan? SD Ya, itu umuran SD. belajar untuk memahami Ya. teknologi itu seperti apa mungkin betul. ini. Nah, kalau dari saya, pandangan saya pribadi, karena sebenarnya basic mengajar itu saya sudah ada dari SMK. SMK, terus di perkuliahan saya juga mengajar. Yang saya pikir perbedaannya untuk anak seusia SMK kuliah dibandingkan dengan SD itu sangat berbeda. Iya. Nah, Ya itu dia. tunggu dulu, apa yang tulis Pak Upi ini? Kesulitan mengajar. Oh. Ya. Oke. Apa tadi? Itu dia. Perbedaannya kan? Iya. Nah, kalau di anak SMK atau perkuliahan itu kita ajarkan A, B, dia biasanya kayak cepat pahamnya. Cepat pahamnya kan. Nah, kalau anak SD itu tidak bisa serta-merta kita langsung hantam kayak misal disuap makanan langsung Iya. 1 sendok nasi. Nah, itu tidak bisa. Kita harus pelan-pelan cara ajarnya. Nah, kemarin sudah diskusi bareng dengan Mr. Anang, bagaimana sih Iya. kurikulum IT-nya ini bisa diserap dengan baik anak-anak seusia SD ini. Nah, Iya. caranya kita pelan-pelan, kita pengenalan dulu. Oh, ini yang dinamakan alat ini loh. IoT itu ini loh, tapi dengan bahasa yang lebih sederhana, bukan bahasa yang tingkat tingginya. Dan mereka mungkin dicontohkan Iya. Ya, melogikakan. melogikakan. Mungkin juga divariasikan dengan mungkin software Iya, yang betul. bisa ini ya, Iya. lebih ke visual lah, Iya, biar anak bisa lebih betul, gampang betul ini sekali. ya. Nah, terus anak-anak kan sekarang lebih suka ke game ya, Iya. ya kan? Lebih Iya, mengarah ke kayaknya game. sih hampir semua Hampir anak-anak semua anak-anak. suka main game pastilah. Ya, makanya di Game dalam bentuk digital Ya. kan. Iya, betul. makanya dalam kurikulum IT ini kita ada buat gamenya juga. Buat game codingannya, pokoknya dia yang apalagi meramu, menyusun, dan nanti juga bakalan dikenalin sama perangkat aslinya. Jadi bukan hanya begitu. visualnya saja yang mereka lihat di komputer atau PC, tapi Jadi dia juga betul-betul Ananda juga melihat langsung barangnya. perangkat-perangkat. Oh, Betul. inilah yang namanya ini Ya. yang namanya ini, begitu Ya. tah? Sebelum lanjut, ada informasi ternyata PPDB 2025-2026 itu sudah penuh. Jadi untuk bunda-bunda, ayah-ayah yang memiliki anak yang mau masuk sekolah dasar khususnya di 2026-2027 itu cepat-cepat cari info di SD Telkom Makassar. Ya. Nah, siapa tahu sudah buka untuk 2026-2027. Oke, untuk teman-teman yang di rumah silahkan komen di kolom komentar. Kira-kira kalian punya ide apa aja sih untuk
episode-episode selanjutnya di konten Ngemil ini. Saya mau perkenalkan terkait dengan tagline barunya SD Telkom Makassar. Yang awalnya tagline kita itu SD Telkom Makassar sekolahnya anak milenial, itu dikembangkan lagi menjadi SD Telkom Makassar sekolah seru. Nah, sekolah serunya itu Ya. tahu apa Kak? Apa tuh? Sekolah seru itu sekolah sahabat generasi baru. Kita bukan hanya berfokus ke generasi yang sekarang nih. Sekarang kan generasi alfa kan. Nah, kita fokusnya gimana sih generasi sekarang dan generasi berikutnya, dan generasi berikutnya pun bisa kita kembangkan lagi bagaimana caranya mereka berpikir. Apalagi ya? Prospek masa depan. Iya, prospek masa depannya. Jadi kita bukan hanya fokus ke sini, tapi kita berpikir inovatif, berpikir visioner. Gimana sih anak-anak yang akan datang nanti tuh bagaimana caranya mereka nanti menghadapi tantangan di masa depan yang akan datang. Iya. Era teknologi kan semakin kesini semakin jalan terus kan. Apalagi sekarang sudah lebih ke arah mereka mau jadi YouTuber, jadi Iya, ini kan kreator. profesi dulu itu kan Iya. yang paling umum ya. Iya, Biasanya kan tentara, jadi tentara, polisi, jadi polisi, pilot, jadi dokter. iya. Sekarang kan profesi ada tambahan profesi baru lagi nih. Iya. Ya. Ada peluang untuk berkarir di Iya. dunia konten kreator kan, ada Jadi lagi yang gamer, YouTuber, streamer. Oke, kita tes dulu terkait tagline baru kita ya. Kita dulu dong berempat Ya. supaya teman-teman di rumah tahu. Untuk closing ya. Untuk closing. Oke. Ya. Jadi kalau saya bilang SD Telkom Makassar, kalian jawabnya sekolah seru. Sekolah seru, generasi sahabat generasi baru. Oke. Sekolah seru sahabat generasi baru. Ya. Iya. Ini statement closing. Oke, sepatah kata dari saya, janganlah kalian berhenti mengejar mimpi kalian, karena siapa yang tahu mimpi kalian satu langkah atau dua langkah ke depan kalian sudah bisa gapai mimpi tersebut. Saya sambung ya. Untuk menggapai sebuah mimpi itu tergantung niat kita ya. Nah, luruskan niat agar tujuan kita tercapai dengan ridho Tuhan Tak. Oke. Panan. Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Bagus. Iya, yang bagi yang mampu juga. Oke, lanjut Pak Jihad. Pak Jihad. Banyak belajar lebih gaspol sudah. Oke, banyak belajar lebih gaspol. Oke, itu dari kami. Saya tutup. SD Telkom Makassar, sekolah seru, sahabat generasi baru.